Selamat pagi, salam cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan ngomongin tentang planning and scheduling, ya. Jadi kita akan ngomongin apa itu planning and scheduling, ya. Apa bedanya ya? Pertama apa? Terus kita akan ngasih contoh bagaimana membuat sebuah plan and schedule yang sederhana. Itu dulu dua ini aja. Oke, kita mulai waktunya. Kita harapkan selesai di bawah 10 menit. Oke, jadi apa itu planning, apa itu scheduling? Kan ada bedanya pasti kan. Nah, kalau planning itu adalah kita ngomongin apa, ya, apa yang mau kita kerjakan, ya. Terus bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana? Nah, tapi sebelum kita menentukan apa dan bagaimana, kita juga harus tahu dulu nih tujuan kita apa. Oleh karena itu nanti kita akan perkenalkan yang namanya TPC. Ya, kita kasih contoh nanti dalam perusahaan migas tuh TPC itu apa sih sebenarnya. Oke. Nah, lalu kalau kita ngomongin soal scheduling, itu lebih ke arah kapan dikerjainnya dan siapa. Oke. Jadi kita nggak bisa nentuin kapan mau ngerjain dan siapa yang ngerjain kalau kita nggak tahu apa dan bagaimana. Makanya planning itu biasanya dan hampir selalu itu duluan. Tapi sebelum ada semua ini, belum ada apa, bagaimana, kapan, dan siapa, ada yang namanya TPC dulu. Oke? Jadi daripada kita ngejelasin panjang lebar, langsung aja kita kasih contoh. Contoh bagaimana kita membuat plan sama schedule. Oke, jadi misalnya kita ada yang namanya TPC. TPC itu adalah Team Performance Contract. Ya, atau gampangnya adalah goals. Ya, business goals. Business goals itu apa? Ya tujuan sebuah perusahaan gitu. Bagaimana perusahaan itu bikin nyari duitnya itu gimana intinya, apa yang jualan utamanya. Nah, kalau TPC katakan restoran mudahnya, berarti kan jumlah penjualan kan, sales. Nah, sales itu dari mana? Datang dari orang, dari jumlah pesanan paket, bungkusan, jumlah catering, jumlah acara, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti, tapi ujung-ujungnya kalau misalnya contoh tadi restoran, kan dia bisa ngomongin soal paket, ya kan, catering, event, acara. Tapi semua ini ujung-ujungnya adalah sales. Ya, sales sebenarnya itu yang dia incar. Nah, dalam halnya ini, dalam halnya perusahaan migas, ya ingat ya tadi TPC-nya itu apa sebenarnya? TPC dalam perusahaan migas itu berarti adalah production, ya, dalam barrels oil per day disetahunkan, atau MMSCFD kalau dalam gas. Ini oil, ini gas. Ini adalah satuannya. BOPD itu barrel oil per day, barrel minyak per hari. MFCD itu standard cubic feet, juta standard cubic feet per day production. Ya, langsung aja sekali lagi, langsung ke contoh. Sudah 3,5 menit. Ya, sekarang mulai sadar waktu nih kita. Katakan sebuah perusahaan punya TPC untuk produksi 10.000 barrel per day dalam rata-rata dalam 1 tahun. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk grafik, jadi kayak gini nih. Ya, ini waktu T, time, ini BOPD. BOPD. Ini waktu 0, ini hari ke 365. Atau jangan ini deh, bulan deh. Ya. Nah, sorry. Ya, bulan misalnya. 1, 2, 3. Ini per quarter nih, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, jadi si produksinya itu, targetnya itu adalah supaya
Ini berapa tadi? 10.000 ya. Kalau disetahunkan. Nah, apabila produksinya begini, katakan nih, Q1 kalau dirata-ratakan segini, terus turun segini, ya kan? Terus turun segini, ya. Nah, kalau ini semua kuning, ini semua dirata-ratakan, dia harus jadi 10.000. Nah, itulah targetnya, TPC-nya tuh itu. Ya, jadi berangkat dari apa dulu nih? Tujuan utamanya apa? Nah, tujuan utamanya ini, ingat ya, 10.000. Oke, gimana cara ngitung 10.000 tuh kayak gini. Jadi misalnya ini tadi, misalnya ini 16.000, ini tadi sudah turun ke misalnya 4.000. Ya, tapi intinya dalam setahun ini terus nih kalau dirata-ratakan dia akhirnya akan jadi 10.000. Oke, lanjut dulu ya. Nah, TPC tadi 10.000 per tadi per year, per tahun tadi. Bagaimana mencapainya? Nah, katakan kita bagi 2 ya. Kita bagi 3 deh. 3 departemen dulu deh, nggak usah banyak-banyak. 3 departemen. 1 drilling, ya, terus production, terus terakhir misalnya support ya, misalnya IT gitu. Nah, untuk bisa mencapai target 10.000 itu berarti berdasarkan dari produksi yang sekarang, drilling harus nambah 3 new wells. 3 new wells. Kalau produksi berarti dia harus mungkin PM tangki, ya kan? Karena kalau tangkinya nggak di PM, nggak di ini, nggak dijaga ininya, performance-nya, bisa jadi dia turun performance-nya, yang ada nanti kita nggak bisa mencapai si 10.000 ini. Lalu IT, dia bisa menyediakan satu production monitoring, dia harus bikin satu production monitoring system. Oke? Nah, ini berarti akan drilling, ini adalah activity, ini adalah berarti new software. Ya. Ini namanya baru planning. Oke. Jadi dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun kita plan untuk ada 3 sumur baru, melakukan PM tangki, sama install software baru. Sekali lagi, ini baru apa dan bagaimana. Ya. Belum menjadi sebuah jadwal, belum menjadi sebuah schedule, ya. Nah, lalu bagaimana menjadi sebuah schedule? Ini tadi planning ya. Sekarang kita ngomongin menjadi sebuah scheduling. Kembali lagi, ingat lagi 10.000 barrel per day per year. Dalam 1 tahun maksudnya. Tadi udah ada plan-nya, sekarang kita buat schedule-nya. Jadi kalau sumurnya ada 3 ya kan, berarti well 1, well 2, well 3 ya. Katakan ini timeline-nya adalah 1 tahun nih. Ini 1 tahun. Nah, terus tadi apa tambahannya lagi? Well 1, 2, 3 PM tangki sama software. Ya. Kalau rig-nya cuma 1, nah ini kita boleh bikin jadwal nih. Ini hari 0, ini hari ke-365, ya kan? Bulan aja. Ini 12, bulan ke-12. Nah, kita mulai bisa bikin jadwal. Set. Ya kan? Nah, kalau rig-nya cuma 1, nggak mungkin well 2 di sini kan. Well berikutnya berarti harus di sini. Ya, dan well 3 berarti harus di sini. Tuh. Dengan jeda di sini untuk ini adalah moving, pergerakan rig-nya, ya kan, bisa jadi begitu kurang lebih.
Nah, kalau PM tangki, dia mungkin sebentar, tapi ternyata PM tangki ini penting sekali untuk bisa dilakukan sebelum sumur kedua masuk. Berarti misalnya awalnya oke kita rencanain di sini aja deh, misalnya nih awalnya. Ternyata tangki ini penting sekali untuk segera di PM sebelum sumur kedua jadi. Oleh karena itu, ini harus dipindahin ke sini ya, supaya ini ada jedanya kan jadinya. Nah, software ini mungkin dia berapa bulan. Nah, dia nggak masalah di sini. Dia bisa jalan terus, bisa paralel. Oke. Nah, dari tadi kita membahas, ada dua yang kita bahas kalau diperhatikan. Kita ngomongin soal kapan, dan kita ngomongin juga siapa. Kapan kita ngomongin siapa? Kita di saat ngomongin Rick tadi, itu adalah orang yang nggak bisa kerja di saat yang bersamaan di dua tempat. Makanya kita bikin satu di sini, terus baru dia pindah ke sini, terus baru dia pindah ke sini. Jadi kita udah ngomongin kapan dan siapa barusan. Nah, inilah yang disebut dengan scheduling. Kapan dan siapa. Jadi kurang lebih seperti itu bedanya planning sama scheduling. Balik lagi, kalau planning itu kita berangkat dari TPC dulu ya, kita mengut 10.000 barel. Lalu kita buat jadi plan, mesti apa aja, dan apa dan bagaimana, ya kan? Bagaimana, lalu dari sebuah plan tadi baru bisa menjadi schedule. Di sini kita ngomongin kapan dan siapa. Jadi secara sederhana kurang lebih seperti itu planning and scheduling. Semoga cukup sederhana. Nah, nanti dari sini ya, kita tambahin dulu dikit aja. Dari sini baru kelihatan, misalnya ini kan periodenya Q nih ya. Nah, ini berarti adalah 90-day plan. Ya kan? Kalau sepanjang ini itu berarti adalah 1 year plan. Nah, di dalamnya ada yang kecil-kecil namanya 7-day atau 30-day plan. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kalau 1 year, 1 tahun itu masih bisa berubah-ubah. 90 hari juga masih bisa berubah-ubah. Tapi begitu masuk ke 30 hari dan 70 hari itu sebisa mungkin itu tidak berubah sama sekali. Kenapa tidak berubah? Karena semua udah kita siapin, material udah siap, orangnya udah siap, barangnya semua peralatan udah siap, izin kerja segala macam sudah siap semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk saya rangkum lagi sebelumnya, planning and scheduling itu berangkat dari TPC. TPC itu apa? Itu adalah apa yang mau kita capai, business goals-nya apa. Lalu planning itu ngomongin kita apa yang akan kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Terus scheduling itu kapan dan siapa yang melakukannya. Oke, sudah 12 menit, sudah hampir 13 menit. Gitu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Salam cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.